Bahkan pada waktu saya lagi terapi pun selama 3-6 bulan itu masih dalam fase denial sebenarnya. Saya masih merasa bahwa enggak, this is not me. Enggak, masa sih saya kena gitu, seorang Marvin gitu. Enggak pernah loh kepikiran bisa kena seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi masa denial itu terus ada. Saya ngerasa bahwa masa saya kayak disamakan kayak orang-orang lain yang akhirnya berakibat fatal karena depresi. Apakah saya sama seperti itu? Apakah saya akan kemudian dicap stigma tertentu? Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Sobat Nadir. Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast, gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lost point dari para bintang tamu. Nah, kali ini kita udah kedatangan siapa nih, Ra? Langsung aja gak sih kita Ya, langsung dong. Siapa? Marvin. Hai. Thank you, Halo, thank you. Marvin. Thank you juga, Kak, udah mau datang ke Nadir Podcast. Thank you, Apa sudah kabar diundang. nih, Kak? Kabar baik. Baik, oke. Meskipun suaranya agak habis, maaf ya. Gak apa-apa, Sama ya kita ya. Emang cuaca. musimnya. Itulah. By the way, Kak, Mm. sebelum kita ngobrol-ngobrol Boleh, nih, boleh. boleh gak sih Ya. perkenalin diri dulu? Oke, boleh. Sobat Nadir. Silakan, Kak. Oke. Halo, saya Marvin Sulistyo. Saya sekarang seorang jurnalis dan juga full-time traveler. Dan juga sekarang saya juga aktif untuk membantu teman-teman semua menjadi telinga untuk teman-teman semua yang ingin cerita, curhat soal keseharian mereka dan titik terendah mereka. Gitu, kurang lebih. Keren banget ini. Seru juga ya berarti ya. Jurnalis itu gimana, Kak? Jurnalis saya udah mantan. Mantan jurnalis TV. Tapi Berapa jurnalis tahun, at heart tetap dong. Wah, Aduh. berapa tahun Kak jadi jurnalis? Total 10 tahun 7 bulan di Hmm. jurnalis televisi swasta di Indonesia. Itu belum pernah masuk Lumayan. sekolahnya ya? Belum masuk sekolah, jadi kok dihitung-hitung umur udah lumayan sebenarnya. Tapi tetap kita harus berkesan muda ya, Oh, harus berjiwa pastinya dong. muda. Harus. Biar semangatnya tetap panas. Pastinya dong. Sih. Ngambil apa kuliahnya? Dulu kuliah ambil hubungan internasional. Oh. Seharusnya jadi diplomat. Iya. Namun, ya ternyata takdir berkata lain. Hmm. Lebih tepatnya, job fair berkata lain. Ternyata ditariknya bukan jadi diplomat, tariknya jadi jurnalis, jadi reporter pada waktu itu. Wah, gimana tuh awalnya Kak? Bisa Iya. jadi Awalnya reporter? tuh, ini lucu juga sih, ini buat kan teman-teman semua yang mendengarkan mungkin ya. Kok misalkan di job fair itu, percayalah bahwa semua kesempatan itu datangnya tiba-tiba dan mendadak. Oh. Contohnya adalah, dulu tuh saya udah persiapan CV dan lain-lain untuk daftarnya sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Saya waktu itu kan anak ambi pas kuliah ya. Iya. Ya semua panitiaan ikut. Pokoknya target harus lulusnya. Saya dulu SMA kan 4 tahun, 16 tahun nombok gitu. Makanya saya Oke. pengen pada waktu kuliah itu pengennya 3 tahun aja cukup. Jadi dari jatah 4 tahun saya kebut semua semester pendek, saya ambil semua 3 tahun harus lulus pokoknya. Tapi termasuk juga semua kepanitiaan saya ambil. Ya udah, job fair saya sebagai panitia pada waktu itu, padahal panitia logistik. Tugasnya cuma ngedata itu tenen siapa-siapa aja udah datang, kebutuhannya apa, logistiknya, kalender kurang, kursi kurang apa. Ada 2 berjejer booth TV swasta di sana berjejer ya. Ya udah, saya lagi ngantri dan juga ngedata, Mbak butuh apa? Mas sudah kepikiran belum? Mau daftar kemana kerja? Lalu tanyain gitu. Jadi kayak orang-orang ditanya casting. Kayak bilang, oh ya saya nganterin temen saya casting. Nah itu kayak saya dulu. Terus Ya udah, kayaknya udah. Saya belum Mbak, saya mau jadi diplomat. Oh mau daftar jadi ini nggak? Jadi anchor nggak? Anchor itu apa ya Mbak? Ya saya nggak tahu anchor pada waktu Belum itu. tahu ya waktu itu ya. Nggak tahu. Karena saya dulu pada waktu awal kuliah, saya masih medok. Saya dari Jogja. oh, Nah, jadi saya ternyata 3 tahun itu belum bisa meredakan kemedokan saya. udah jadi- bawaan. Udah bawaan, Alhamdulillah, jadi kan iya. nggak pede juga kalau misalnya jadi jurnalis TV nasional, tapi ngomongnya medok, kan jadinya lucu. Akhirnya saya bilang enggak deh. Tapi nggak apa, coba aja Mas. Ya udah, saya kasih CV, panggil lain-lain dalam waktu berapa minggu, keterima aja, Langsung terima. langsung keterima. Itu saya kayaknya belum wisuda pada waktu itu. Oh, Jadi, iya. tapi skripsi udah kelar. Jadi udah, semua berjalan begitu saja. Saya kira, 2016 ya waktu terakhir saya
di sini saya mau daftar ke Kemenlu. Wah, ternyata 8 tahun tambah lagi 10 tahun lebih. Kembali dari di sini, ya gitulah. Tapi beneran selesai 3 tahun itu kuliahnya? 3 tahun Setengah. setengah kurang berapa ya? 3 tahun 3 bulanan lah. Wow, cepet banget itu. Jangan ditiru terlalu ambi. Gak apa-apa. Tidak menikmati kehidupan. Cepet ya. Heeh. Harusnya ngejar waktu, ngejar umur juga kali ya. Iya ngejar umur juga dan kan udah nombok duluan pas SMA. Iya. Setahun. Pasti, bener-bener. Jadi biar impas dikeluarnya kelarnya. By the way, kakak kuliah di mana kak? Aku kuliah di Parahyangan, Bandung. Oh, Bang. Anak Unpar. Oh my Sama jangan-jangan. Belum mau. Oh serius? Nanti ya. Mantap. Senior. Amin semoga Harus keterima. Kok bisa dari Jogja ke Bandung? Oh, Nggak bener. sengaja. Gak sengaja juga. Bener. Semua tuh sebenarnya nggak sengaja. Jalan Betul hidup tuh gitu aja diatur ya. Kalau waktu SMA di Jogja, saya dulu tuh ngambil bahkan jurusan bahasa. Bukan jurusan IPA, IPS. Terus tiba-tiba dibuka kan jalur prestasi. Iya. Padahal SMA-nya nombok setahun, masuknya jalur prestasi. Dan Prestasi dari mana gitu kan? Ternyata keterima. keterima. Saya kan waktu di SMA itu jurusan bahasa. Nah itu ada satu mata pelajaran yang paling saya suka, teater dan juga Oh. sastra Indonesia. Jadi kita diwajibkan untuk membaca satu buku selama berapa minggu. Udah tuh, saya kan hobinya emang sukanya baca. Saya nggak suka ngomong sama orang, suka ngomong sama diri sendiri sama buku. Jadi ya udah, I'm in the zone at the time dan saya mikir, oh yaudah deh, baca, seneng, terus ya ternyata itu masuk kepada nilai yang bagus dan ternyata keterima di Unpar. Jadi begitulah, semua berjalan begitu saja, begitu cepat tanpa bisa diduga. By the way, kak, tadi kan kakak bilang kakak lebih suka baca buku ya, Iya, ketimbang bener. ngobrol. Itu kenapa bisa kayak gitu kak? Sampai tertarik ke buku? Karena saya memang nggak punya temen yang dekat itu dari waktu masih kecil. Jadi waktu saya masih SD, SMP, harus diakui bahwa teman saya itu mungkin bisa dihitung jari. Oh ya. Dari Benar. SD. Dari SD dan SMP. Karena saya dulu kan di negeri. Iya. Dan saya dari bukan kota besar, bahkan baru cuma tingkat kabupaten aja. Jadi perspektif masyarakat mengenai saya pun juga macam-macam. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar yang istilahnya apa ya, bukan bullying ya, tapi ya sudah mengarah kepada sana. Tapi ketika kemudian ada masuk kepada unsur rasial, Oh, oke. nah itu akhirnya membuat keadaan di mana saya tidak punya teman banyak pada waktu saya SD dan SMP. Gitu. Makanya pelarian saya adalah komik, buku, dan PlayStation. Teman saya itu. Dulu PS berapa tuh? Satu. Masih satu ya? Satu tuh yang disnya dibuka. Bener. Atasnya tuh. Warna abu-abu. Bajakannya banyak tuh 5.000-an. 5.000. Tapi pada saat itu 5.000 mahal banget ya sih. Oh iya. Uang jajan belum sampai situ. Lagi zamannya SD. Wih. Ya SD bener. Dulu kasetnya masih gitu, kaca. Itu kepuasan pribadi seorang Marvin waktu masih kecil tuh. Oh iya. Terus kakak pendengar apa nih tadi? Sorry kak. Oh, pendengar cerita teman-teman semuanya. Itu gimana tuh yang mau cerita sama kakak? Oke, jadi sebenarnya saya ini bisa dikatakan ya sebagai seorang depressed survivor sebenarnya di tahun 2021. Oh, oke. Nah, dan pada waktu itu saya tuh punya komitmen secara nggak langsung di mana saya tuh pengen gini, saya udah dibantu sama banyak orang. Saya dibantu buat tanda kutip sembuh, buat jadi kayak Marvin yang bahkan mungkin lebih bright dibandingkan sebelumnya. Nah, makanya saya pengen berkontribusi di masyarakat untuk jadi telinga balik buat orang-orang yang mungkin punya problem sama seperti saya, mungkin juga pernah merasakan hal serupa dengan saya, untuk jadi telinga aja di situ. Nah, akhirnya yaudah. Dan kali ini waktu itu saya pernah bergabung dalam salah satu apa ya namanya tuh ya, organisasi kecil gitu sebagai pendengar untuk teman-teman semuanya pada waktu itu. Dan sampai dengan saat ini ya udah saya ini aja, actively aja kalau ada teman-teman ketika dia mau konsul. Mungkin saya nggak bisa ngasih langsung prescription ya, karena saya bukan seorang psikolog atau psikiater ya. Tapi paling nggak saya bisa menjadi seorang telinga dan saya juga menulis di salah satu kolom di Great Mind. Oh, menarik banget ya. Itu kan masih jarang banget ya dibilang. Atau mungkin belum ada. Apa
Sebenarnya mungkin udah ada ya beberapa Mungkin ya, ya. cuman karena kita saat ini memang belum sebesar itu publishnya ya mengenai Iya. kesehatan mental. Dan kesehatan Awareness-nya. mental belum terlalu banyak juga orang-orang yang memang concern di sana. Gitu. Kak, kita ini pengen tahu deh Kak, pengalaman Kakak, kan pasti awalnya tadi Kakak pernah bilang Kakak mengalami depresi ya? Iya. Itu gimana Kak awalnya bisa sampai depresi itu? Itu ternyata ada hal yang terakumulasi sebenarnya dari tahun ke tahun. Saya nggak pernah tahu bahwa itu akan terjadi pada aku pribadi. Karena aku dulu mikirnya ya orang yang stres, depresi adalah hal yang lumrah. Itu akan kejadian biasa di kehidupan pekerjaan, kehidupan keseharian orang, kemudian udah lewat gitu aja. Tapi ternyata parahnya itu gini, saya tuh nggak merasakan kalau saya itu depresi. Tapi yang notice adalah orang lain. Udah sampai titik itu. Titik orang lain yang notice satu, dari segi fisik udah berubah, segi ngomong berubah, segi pemikirannya berubah. Jadi semua total behavior itu berubah semua. Pada waktu itu yang paling kelihatan adalah dari fisik dan juga cara ngomong. Saya tuh orangnya hobinya ngomong. Begitu udah kenal sama orang, saya hobi ngomong terus. Tapi ngomong udah main ngelantur kemana-mana, nggak bisa menjelaskan satu hal. Saya mau ngomong botol minum gitu ya. Saya nggak bisa ngomong botol minum. Saya mesti ngomongnya benda yang isinya ada cairan warnanya biru. Pokoknya udah ngomong sampai ke titik seperti itu. Sampai begitu. Sampai seperti itu. Dan itu akumulasi waktu saya beranikan diri ya untuk langsung ketemu profesional. Langsung ngobrol. Waktu itu karena masih COVID, jadi akhirnya ngobrol via virtual. Nggak enak konsul via virtual itu, bener deh. Iya nggak? Bener. Enak. Kayak nggak puas gitu rasanya. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol dan akhirnya waktu saya didiagnosa bahwa saya mengalami depresi tingkat awal. Jadi itu karena memang ada satu permasalahan pribadi, termasuk faktor terbesarnya adalah karena masalah pekerjaan. Itu paling besar di sana. Itu dalam segi fisik udah kuyu, udah nggak bisa describe apapun. Sebenarnya saya ngerasa biasa aja. Pulang ke rumah, pulang kerja, ya udah pulang istirahat tidur, terus kemudian coba olahraga apapun itu biasa aja. Tetapi orang lain yang bilang bahwa kenapa kayak gini sekarang? Lu kenapa beda banget sekarang? Kenapa? Nggak tahu kenapa. Saya merasa beda aja gitu. Cuma lama-lama ternyata ya saya ngerasa kesehatan saya menurun. Tiap hari kok kesannya kayak masuk angin terus, tapi bukan COVID. Tiap hari kok kayaknya flu terus, tiap hari kok kayaknya drop. Kayak kok ngerasa ada yang sakit di sisi ini, ada yang ngerasa sakit di sisi mana. Kayak kemudian udah mulai bisa self-diagnose sendiri. Padahal kemudian udah dicek macam-macam, nggak ada apa-apa. Dan itu affect life ternyata di sana. Sampai punya pemikiran yang negatif banget pada waktu itu. Wah, itu salah satu titik yang menurut saya serem kalau saya ingat lagi sekarang ya. Padahal dulu saya ngerasa biasa aja. Tapi tanpa saya sadari, saya punya pemikiran-pemikiran yang macam-macam, yang out of blue bisa kemudian bisa tanda kutip mungkin bisa mengacu kepada self harm. Tahu-tahu bisa kepikiran seperti itu. Tapi akhirnya ya karena dengan bantuan itu dan saya sempat untuk medication juga. Saya itu minum obat juga pada waktu itu, terapi juga. Dan akhirnya dinyatakan sembuh. Sembuh. Kapan itu? 2021. Prosesnya berapa lama? Dari sejak diagnosa sampai sembuh? Kurang lebih 3-6 bulan. Berarti termasuk cepat ya? Termasuk Berarti cepat Kak pada sebenarnya. saat depresi itu, mengalami depresi itu pada saat COVID ya Kak? Yes. Apa COVID itu Apakah jadi ada trigger korelasinya? juga? Mungkin ada juga ya. Karena kalau misalkan dibedah kan macam-macam tuh, saya punya penyebab saya kan macam-macam, pribadi dan juga pekerjaan. Pekerjaan mungkin salah satu sisinya adalah gini, saya itu jujur pada waktu selama badai COVID belum pernah kena COVID. Nah akhirnya saya jadinya apa? Jadi tembelan. Yang lain kan nggak bisa siaran, Iya. yang lain semua bergantian. Katakanlah 30 orang anchor, satu kena, akhirnya yang berlubang saya kayak tutup gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Yang ready menutup tuh beberapa orang aja, kayak cuma 5 orang aja tuh yang belum pernah kena dengan saat ini. Salah satunya saya. Ya udah saya akhirnya yang ngegantiin siaran dari pagi lah, subuh kadang tengah malam, sore. Bener-bener kayak, oh Vin, tolong bantu ya, ini kena COVID. Bahkan bos saya pun juga kena COVID gitu kan. Koordinator presenter pun juga kena COVID juga. Saya kayak, gimana ini?
Itu apa saya sadari juga ternyata efek. Saya kan misalnya kayak, pengen jadi hero juga nih. Belum pernah kena kan, ya udah babat aja siaran, let's go kerja, suruh ini, let's go. Udah gitu. Tapi ya ternyata Akhirnya- itu mempengaruhi sekali. Sampai akhirnya ya itu, semua pola makan nggak bener, semua pekerjaan juga jadinya nggak bener dan nggak maksimal. Padahal kita masa udah maksimal loh, tapi ternyata nggak maksimal juga. Gitu. Jadi itu parah gitu, apa yang menurut kita sudah ideal, apa yang menurut kita sudah kita lakukan sesuai dengan prosedurnya, ternyata hasil resultnya nggak bagus tanpa kita sadari. Nah, itu berarti sudah terjadi perubahan behavior di kita di sana. Dan saat itu kita benar-benar nggak sadar ya. Nggak sadar. Sadarnya setelah udah lewat. Itu hal yang ada di society kita juga sebenarnya. Kadang kita tuh ngerasa bahwa kita itu jalannya udah ideal, jalannya udah lurus-lurus aja, tapi ternyata orang lain ngeliatnya kayak jalannya udah miring-miring kemana-mana. Tapi ada juga satu sisi di mana kita ngerasa kayaknya, aduh, kita kayaknya lagi stres nih, kita lagi depresi nih kayaknya. Ternyata pada waktu kita check up dan lain-lain, enggak. Make excuse ternyata di sana. Gitu. Kadang hal seperti itu tuh yang membuat akhirnya society kita tuh melihat isu kesehatan mental itu sebagai hal yang remeh. Betul. Gitu. Kalau waktu itu yang nyaranin Kak Marvin buat konsultasi ke profesional siapa? Atau dari Kak Marvin sendiri yang mau? Sebenarnya dari teman-teman udah ada gitu. yang ngasih itu. Cuman waktu itu saya masih takut dengan stigma masyarakat. Karena itu udah kali pertama selama 30 tahun sekian saya hidup pada waktu itu, saya belum pernah terpikir bahwa saya akan ketemu seorang psikiater. Belum pernah terpikir. Dan menurut saya masih terbawa oleh stigma itu. Jadi saya nggak langsung ke sana. Enggak. Nah, sampai pada akhirnya saya ngerasa bahwa, yes, saya udah nggak sehat nih. Saya udah Harus ke sana. keterlaluan banget nih. Benar, kesehatan saya udah benar keterlaluan nih. Saya harus ke sana memberanikan diri. Itu benar kayak takut banget loh. Dibanding ketemu sama bos besar gitu di pekerjaan, lebih takut ketemu psikiater. Udah takut dijudge duluan. Padahal mereka enggak, santai aja. Begitu saya mau kayak daftar gitu aja, waktu itu didaftarin sama teman sih. Gitu. Didaftarin sama teman. Karena saya bilang bahwa saya malu, terus kata psikiaternya, iya nggak apa-apa kok, semua orang ternyata juga gitu, didaftarin sama orang lain. Gitu biasanya banyak ya. Yang Ternyata masuk banyak ya. Banyak. sampai didaftarin gitu. Mm-mm. Baru tahu nih aku yang ini. Banyak yang mereka harus didaftarin sama orang, jadi atas nama siapa, karena dia malu. Bahkan mereka yang sudah sampai tahap self-harm, mereka yang sudah sampai tahap suicidal thought, itu mereka harus didaftarin sama orang ketiga. Betul. Saking mereka malunya untuk mendaftarkan. Ada ya itu orangnya bilang kayak, gue punya teman, tapi teman gue ini punya teman. Nah, jadi sampai orang ketiga untuk mendaftarkan buat ini. Kayak gitu. Itulah masyarakat sekitar kita. Tapi karena Kak Marvin saat mengalami itu nggak sadar, berarti nggak sempat sampai self harm gitu ya? Self harm saya itu lebih kepada overwork. Itu jauh lebih buruk dari istilahnya langsung kepada fisik. Karena kalau misalkan all in out out gitu, kita menggampangkan, aduh yaudah nggak usah tidur aja deh, toh juga bentar lagi kerja. Aduh nggak usah makan deh, ntar lagi juga lapar lagi kok. Itu kan dampaknya jangka panjang. Betul. Iya kan? Tiba-tiba kesehatanmu ngedrop gitu aja. Tiba-tiba kamu lagi keluar dari kamar mandi udah mau pingsan aja. Tiba-tiba kamu lagi kerja atau putih aja gitu di depan. Pucat gitu. Pucat. Kita nggak sadar bahwa kita itu menginvestasikan diri kita hal yang buruk untuk kita tua di masa mendatang. Gitu. Itu yang saya rasakan. Hingga akhirnya saya benar-benar drop pada waktu itu. Dan saya nggak bisa kemana-mana juga. Saya nggak bisa pulang ke Jogja ketemu orang tua. Ngobrol via telepon juga mohon maaf kayak kurang ya. Kalau kita mau pulang ke Jogja juga takutnya kita bawa virus, takutnya. Iya, betul. Ketemu orang juga Karena susah. COVID, ya. Jadi kayak all by myself, semuanya saya lakukan sendiri. Berat juga ya. Tapi pada saat kakak tahu kakak depresi itu, kakak gimana? Reaksi kakak? Nggak percaya. Karena, seorang Marvin. Seorang Marvin, bener loh. Kan saya mikir hidup saya itu simple. Hidup saya cuma kerja, makan, main game, habis itu tidur. Udah. Kena.
Iya. bisa gitu. Heeh. Saya sempat ada denial, fase denial saya lebih besar dibandingkan fase, bahkan pada waktu saya lagi terapi pun sama 3-6 bulan itu masih dalam fase denial sebenarnya. Saya masih merasa bahwa enggak, this is not me, enggak, masa sih saya kena gitu, seorang Marvin gitu, enggak pernah loh kepikiran bisa kena seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi masa denial itu terus ada. Saya ngerasa bahwa masa saya kayak disamakan kayak orang-orang lain yang akhirnya berakibat fatal karena depresi. Apakah saya sama seperti itu? Apakah saya akan kemudian dicap stigma tertentu? Itu denial. Sampai titik di mana akhirnya saya memutuskan untuk, oke, kita tulis semua deh lewat tulisan di Great Mind. Itu saya memberanikan diri untuk open up bahwa saya pernah merasakan satu titik tertentu seperti ini. Ya reaksi macam-macam seperti diduga ya, orang-orang bilang bahwa, hah, masa lu sampai kayak gini sih? Serius seorang Marvin yang kayaknya casingnya tuh depan happy-happy aja, easy going aja kayaknya. Ternyata bisa kena juga. Yes. Tanpa Nggak ada disadari. yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Siapa Bener. yang bakal kenal. Orang tua aja akhirnya baru beberapa tahun kemudian baru bisa menerima bahwa, oh ya kamu baik kayak gitu ya kamu ya. Iya. Sebelum itu belum bisa menerima. Nggak tahu. Karena waktu itu saya belum cerita. Oh. Karena saya udah langsung takut untuk dijudge. Ya, kita perbedaan generasi lah ya. Stigma itu. Betul. Gap stigma itu kan nggak hanya di masyarakat, tapi di keluarga pun juga ada. Iya. Di mana orang tua akan menganggap bahwa, zaman mama papa dulu kayak gini loh. Lebih keras Oh, keras, kamu ngeranyek-ngeranyek gini, kamu bisa dipukul pakai sapu lidi atau apapun Iya. itu. Ya, kita nggak bisa menyalahkan zaman mereka pada waktu itu ya. Betul. Tapi ya gimana ya, dengan keadaan kita yang sangat kompleks saat ini, informasi yang kita terima pun juga sangat kompleks, akhirnya kita menciptakan pemikiran kita yang berbeda, akhirnya muncul tuh stigma kita dalam keluarga untuk, aduh, jangan-jangan kalau cerita sama orang tua ntar bakal digituin. Kita udah bisa expect apa result-nya. Betul. Nah, akhirnya ya udah saya nggak mau cerita. Dan saya terbawa di masa seperti itu. Saya nggak mau cerita. Selama berapa lama tuh Kak Marvin keep semua cerita? Tahunan kayaknya ya. Lumayan cukup lama sih. Sampai akhirnya ya restrict dari COVID udah mulai agak longgar, saya bisa pergi, Pulang. itu ketemu orang tua, ada waktu intens, baru kemudian cerita aja. By the way Kak, pada saat kakak didiagnosa depresi itu kakak ada rasa kecewa nggak sih atau Kecewa banget sama diri sendiri, sangat. Ya itu, kenapa seorang Marvin bisa? Kenapa saya bisa masuk di fase denial itu? Kenapa ya bisa kayak gini? Sampai ada mikir, masa gini doang nggak bisa? Ya masa gini doang nggak bisa lakuin sih? Dulu aja SMA dulu 4 tahun bisa, lewat-lewat aja kayaknya. Sekarang aja nggak bisa. Itu kan mesti kebawa lagi pikiran. Kita udah kepikiran soal kerjaan, kita kepikiran soal kesehatan kita kepikiran soal hal kepikiran itu lagi, kemenumpuk-numpuk, nggak bisa tidur. Pernah nggak dulu ngerasain tidur tiba-tiba tengah malam kebangun? terus langsung, kok gue kemarin gini ya? Bangunnya tuh kayak orang kaget, kayak orang bingung gitu. Coba tidur lagi, kebangun lagi. Hingga akhirnya kita benar-benar nggak ngerasa kayak tidur. Ya itu. That's what I experience paling nggak sama berapa minggu itu. Tidur yang nggak tidur. Parah banget. Dan itu merupakan lowest point kakak ya? Iya. Bisa berat. Tapi hebat sih karena setelah karena terjadinya pengalaman itu Kak Marvin bisa jadi komik. Pendengar. Ya. Harus. Karena ya mikirnya gitu. Akses saya untuk konsul sama orang aja udah susah gitu ya. Konsul sama psikiater itu udah susah. Memberanikan diri aja udah susah. Bahkan sampai ada orang yang jadi ini lucunya tuh gini, saya lupa tanggal berapa hari yang diperingati hari anti suicidal, hari anti peringatan bunuh diri. Tanggal berapa saya lupa pokoknya. Saya posting tuh di IG. Saya mau ngasih awareness sama orang-orang. Dan itu surprisingly ada 7-10 orang itu yang cerita, Kak aku mau cerita gini-gini. Dia tulis panjang lebar, DM, bener. Saya makin langsung ya, awalnya saya cuma mikirnya, mungkin mereka nyaman ya cerita sama saya, karena saya sering banget buat tulis-tulis. Itu tahun 2021 akhir nggak salah, hampir 2022. Terus akhirnya, ya udah saya bilang, ya udah nggak apa-apa, cerita aja, saya bantu ini. Itu akhirnya tambah lagi orang yang cerita, tambah lagi.
Dan saya kira bahwa, oh ternyata mereka itu nyaman pada platform yang menurut mereka anggap nyaman ya. Aman. Aman untuk mereka semua sharing ya. Hmm. Dan itu saya baru tahu bahwa, oh istilah yang mereka katakan bahwa ini adalah platform yang safe untuk mereka tuh kayak gini ya. Itu saya merasa kayak gitu. Saya kira bahwa, oh kok memang mereka itu safe-nya adalah dengan cerita tulis, go for it. Mereka nyamannya adalah ngomong, go for it. Mereka nyamannya adalah dengan ketemu langsung, atau mungkin ya tatapan via video call, go for it. Saya mikir, anything, apapun yang bisa kamu cerita. Karena saya tuh udah nggak pengen menyepelekan yang namanya itu adalah cuma apa yang didengar doang. Gini, orang itu memang kadang ada yang bilang pengen didengerin doang, dia pengen didengerin. Tapi dari kita mau mendengarkan dia yang cuma pengen cerita doang, itu bisa invest into several things loh. Orang kadang kok kita udah torak doang, kita udah kayak nggak mau dengar mereka cerita apapun, mereka ada kecewa. Kalau memang mereka tuh ada potensi depresifnya, itu bisa invest mereka ke depannya, mereka menjadi self-harm loh. Mereka merasa lonely loh. Mereka merasa lebih depressed dari apa yang pengen mereka sampaikan saat ini. Tapi kok misalkan kita kontribusi sedikit aja, mendengarkan mereka aja, mereka ngerasa bahwa, oke ya, ada yang mendengarkan satu, mereka ngerasa satu beban udah ditaruh gitu. Pasti investasi ke depan mereka akan lebih ringan menjalani hidup. Dan itu means a lot buat orang. Buat orang, bener deh. Kita cuma meluangkan waktu sebentar aja. Atau misalnya kita emang lagi capek, kita lagi nggak pengen mendengarkan, bilang aja langsung, capek banget ya hari ini, besok boleh nggak cerita gitu, jam segini. Mereka pasti akan appreciate. Entah mungkin besoknya akan di follow up atau enggak, tetapi ketika kita bilang bahwa, oke, tapi mungkin nggak sekarang, gue mau mendengarkan, besok gimana? Pasti mereka ada rasanya tuh kayak ada beban yang kayak, oh, gue bisa trust nih sama orang ini, gue safe nih sama orang ini. Dibandingkan langsung ditolak ya. Yes, benar. It means a lot. It means a lot. A lot lah. Walaupun cuma dengerin gitu rasanya. Pelong kan rasanya? Kayak rasanya kayak, Ada gitu yang dengerin ya, nggak sendiri rasanya. Yes. Kalau Kak Marvin sendiri nih, pernah nggak sih Kak rasa kesepian? Sepian Sampai itu sepi banget gitu rasanya. dulu ya. Dulu sih, pada waktu masa depresi itu. Oh ya. That's when I feel lonely. Sekarang ini, apa ya, lucu itu sekarang nih ya, setelah saya keluar dari kantor, orang kan ketika orang resign itu yang ditakutkan adalah dia kehilangan komunitas. Dia kehilangan teman-teman kantor yang biasa diajak bergibah bareng, diajak ngobrol bareng, atau hilang gitu aja. Which is, it will happen ketika di dunia kerja gitu ya, ketika kamu resign. Saya emang ngerasa udah beberapa bulan ini kayaknya santai-santai aja tuh. Traveling tapi pergi aja, game aja, main santai-santai aja gitu. Bener, saya nggak ngerasa lonely lagi karena saya udah ngerasa saya tahu siapa Marvin. Ketika Marvin ngerasa bosan, Marvin bisa main game, bisa traveling pergi kemanapun, meskipun cuma di kebon jeruk doang gitu, main ke Bekasi gitu ya, udah happy. Jadi udah ngerti cara untuk apa ya, menutupi kekurangan ketika kita merasa sepi. Kok dulu kan caranya ya dengan cara ketika ngerasa sepi, aduh ngapain ya, ngecokin temen juga, temen takutnya keganggu, kerja lagi, numpuk lagi itu semua. Pulang-pulang sampai rumah tahu-tahu kita udah minum Panadol 2, kok nggak bisa ini ya, nggak bisa sembuh-sembuh ya. Kacau. Itu banget, bener. Kayak gitu. Sekarang sih udah nggak ngerasa sendiri lagi sih. Jadi Lebih happy-happy enjoy ya? aja. Iya, bener. Enjoy, happy-happy aja. Seringnya tuh di saat apa Kak? Ngerasa tiba-tiba kayak sepi gitu. Ketika Lagi apa? kita pekerjaan kita kira sudah selesai, terus kemudian teman nggak ada yang bales kita, atau teman balas tapi nggak sesuai ekspektasi kita. Kita ngerasa kok kita sendiri ya. Oh, balik lagi yang kayak yang tadi ya, nggak ada yang dengerin rasanya. Bener. Bahkan dari keluarga pun juga ada hal seperti itu loh. Misalkan di saat kita pengen didengerin, pengen cerita sama keluarga, tapi kadang keluarga kontak kita kan kadang ya ada hal lain, misalkan jangan lupa bayar tagihan ini atau apa gitu kan, kayak kita yang gitu. bentar dong gitu. Kita ngerasa sendiri, kita ngerasa lonely lagi di sana. Kayak gitu. Jadi hal-hal ketika kita itu udah masuk kepada fase depresi, hal
kecil sedikit pun aja sebetulnya besar. trigger. Langsung kita ngamuk. Kita langsung ngamuknya apa sih orang-orang? Mungkin kalau orang zaman sekarang ngerasa diganggu dikit, langsung update di IG-nya, banyak panjang lebar gitu ya. Tahu nggak nih gini. Habis itu nge-forward quotes-nya macam-macam gitu kan. Bener lagi. Emang bener Emang sama bener soalnya. Atau gue pakai lagu kan, dicari liriknya yang pas banget nih apa nih? Pas banget kan, Taylor Swift semua tuh. Bener lagi. Bener part berapa tuh? Iya kan? Wow. Gitu. Kalau ini lupain lagi nih. Kalau Apa Vin tuh? katanya SMA-nya sampai 4 tahun kan? Iya. Oh iya. Itu kenapa? Ada harus. Bodoh aja sih. Itu gimana nih? Gimana nih? Bodoh ini apa? Jujur banget ya. Nggak sebab waktu dulu itu ada bentuk ini ya, rebel juga kepada orang tua mungkin ya. Ya. Ekspektasi orang tua adalah ketika SMA itu dari kelas 10 dia mau naik ke kelas 11 adalah masuk IPA, lulus jadi dokter. Kayaknya udah ideal gitu ya. Oh. Bahkan orang tua ya. saya kan dari keluarga dokter gigi kebetulan. Oh. Jadi keluarga itu dokter gigi semua. Siapa Ipar yang juga dokter dokter gigi. Papa, mama, kakak, ipar, Oh iya. tante, om semua. Wow. Dokter gigi semuanya. Kaget. Tiba-tiba jadi jurnalis kan bingung. Dari kapan jadi wartawan gitu. Perintis. Perintis bener. Tapi waktu SMA ngomong merasa bahwa potensi masuk ke IPA itu bisa tapi kayaknya enggak gitu loh. Dulu makanya terus udah sempat nego pengen masuk yang lain, sosial boleh enggak. Kayaknya lebih seneng ngomong nih dibanding hitung. Terus tetap nggak boleh kan dibilang ya harus inilah sejatinya harus ikut. Ya udah. Cuman udah feeling, udah bilang bahwa kayaknya udah nggak bisa nih. Karena kayak kemampuan ilmu eksaknya udah maksimal, udah segini nih, benchmarknya udah segini, nggak bisa dinaikin lagi. Bener ternyata pada waktu kelas 11, mau belajar udah sekeras apapun, ikut les sudah sebanyak apapun, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya udah di pertengahan semester udah nyerah, cannot, nggak bisa deh. Ya bener akhirnya, begitu kenaikan mau ke kelas ini, ke kelas 12, nggak naik ternyata. Karena memang tidak bisa. Dan waktu itu parahnya dari tidak menyesal. Kayak kesannya kayak, nah kan, told you, nggak bisa. Nggak bisa. Dan waktu itu dibilang, gimana pilihannya, mau mengulang di jurusan yang sama atau bisa pindah ke jurusan sosial atau di jurusan baru, bahasa. Ambillah bahasa. langsung. Langsung melejit. Tapi kalau bahasa itu, sorry, aku agak kurang ngerti kalau SMA bahasa. Cuma setahu aku, dulu tuh ada, misalkan bahasa apa gitu. Yes, Terus benar-benar. kakak bahasa apa waktu? Jadi itu tuh kita kan jurusannya kan jurusan bahasa. Jadi mata pelajarannya itu ada bahasa Inggris of course, Perancis, Mandarin, sama Arab Melayu. Jadi Mandarin. tulisan Arab tuh aku bisa baca sebenarnya. Casingnya gini tapi bisa baca. Alif, ba itu bisa. Wow. Itu diajarin pada waktu SMA. Karena aku suka baca sastra, karya-karya Pram. Dan pada waktu sastra Indonesia itu kita diwajibkan buat mau baca buku-buku sastra. Pramudia Anantatur. Yes. Dari tahun angkatan 20, angkatan 33, 45, terus 66, dan lain-lain. Itu semua aku wajib untuk baca literatur. Jadi, wah sampai dengan ke bawah akhirnya dengan saat ini, baca buku udah. Sastra Inggris juga? Bahasa Inggris waktu itu enggak, lebih ke sastra Arab Melayu. Oh. Kalau pas kuliahnya itu seperti tawarin sastra Inggris. Cuman entah kenapa nyasarnya kok hubungan internasional. Lompatnya jauh lagi. Jauh. Belok lagi. Jauh banget itu. Terlalu jauh. Tapi selama masa SMA itu lingkungannya lebih baik ya dibanding SMP sama SD berarti? Sangat lebih baik. Tapi ya aku nggak bisa menyalahkan ya ke masyarakat karena memang terbentuknya udah seperti itu. Karena waktu SMA aku pindah ke kota Jogja yang lebih diverse, dan di SMA aku itu SMA Kolose di Brito. Itu isinya cowok semua. Kesannya kayak tahu apa urak-urakan, hobi tawuran, tapi enggak lah, percayalah. Kami hatinya sangat lembut semuanya. Love banget pokoknya kita itu. Tapi dalam itu kita benar-benar menganggap perbedaan itu adalah hal yang lumrah. Apa jokes-jokes yang rasis dan rasial itu nggak ada di kita. Kita saling-saling kayak cerita-cerita aja, kayak misalkan sorry itu saya gitu ya, dibilang kayak Cina,
Jawa lu, bule lu, gitu. Jadi kayak seperti kita saling kayak santai lucu-lucuan. Nah itu makanya saya jadi kayak nyaman sekali pada waktu SMA. So if took me for 4 years ya I don't mind, karena lingkungannya sangat membantu. Bahkan pada waktu saya mengulang kelas 11 itu guru-guru pun juga nggak ada yang kemudian kayak lu apa, enggak. Jadi semua saling support aja. Gurunya pun support ya. Oke, kisahnya kalau kita nggak naik kan veteran tuh. Veteran lu kan. Nah, tapi kayak happy, ngomongnya sampai lucu-lucuan. Dan malah sampai sekarang yang masih saling deket dengan guru SMA sama teman-teman SMA sampai sekarang. Dampak lingkungan tuh penting juga ya. Terlalu Banget penting. tuh. Terlalu Support penting. sistemnya tuh penting. Bener. Ya. Bener, pada waktu kemarin pun terakhir kita reuni virtual SMA gitu. Bahkan dengan angkatan yang mungkin saya nggak kenal aja gitu, angkatan reuni akbar, bisa langsung nyambung aja ngobrol. Seru gitu ya. Seru, bener. Kayak, wah, mana Vin? Masih sipit aja lu. Lu juga. Jadi kita sama kayak ngomong kayak, santai-santai. Gitu. Jadi emang lingkungan tuh sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran kita ke depannya. Tuh. Dibandingkan yang pas SMP sama SD itu separah apa sih dulu? Beda ya. Stigmanya tuh kayak gimana Kak? Kalau boleh Beda tahu. ya. Dulu itu memang merasakan yang namanya kalau bahasa Indonesia nggak tahu apa ya, tapi kok dulu tuh bahasa Jawa tuh dibilang tuh dicendel dibikin sendiri, Oh, kayak dikucilkan. gitu? kucilkan, thank you. Nah, dikucilkan. Yes, bener. Yes. Karena memang saya termasuk yang sipit di antara yang lain. Akhirnya secara tidak langsung sendirikan. Dan saya pun juga menyadari saya kemampuan secara olahraga pun juga tidak setinggi yang lain. Kalau saya lebih suka main game dibandingkan main bola. Dan kemampuan berpikir pun juga mungkin tidak se-bright yang lain pada waktu itu. Akhirnya ya udah. Saya tidak ada yang spesial. Akhirnya di sekitar saya pun, termasuk dari guru pun juga ada yang melihat saya itu Berbeda. beda. Oh ya. Ini kok sipit sendiri, perlakuannya beda. Dan akhirnya udah terpengaruh kepada teman-teman di kelas. Akhirnya udah nggak punya teman banyak. Dan dari SD sampai SMP itu lingkungannya sama tuh, sekolahnya sama. SD SMP itu lingkungannya sama. Karena kita di dalam satu kabupaten, dan itu jaraknya paling cuma berapa meter aja. Dan kesannya orang yang sudah lulus dari SD ini pasti masuk SMP itu. Paham. Jadi komunitasnya sama itu lagi. Itu lagi. Berarti 9 tahun tuh ya. 9 tahun. Wow. Jadi begitu ditawarin buat SMA di kota Jogja, wah nggak bisa nunggu. Sekarang, pergi sekarang juga. Langsung digas. Gas, langsung, gaskan lah. 9 tahun itu bisa dibilang Kak Marvin ada di lingkungan yang salah ya? Toxic. Yang Mungkin bisa dibilang kurang tepat. di lingkungan yang kurang nyaman untuk saya ya. Tapi jadinya gini, begitu saya kemudian pindah ke lingkungan yang lain di SMA, saya jadi ngerasa bahwa ternyata ada lingkungan yang seperti itu ya. Karena saya mikirnya waktu dulu SMP itu ya udah kiranya apakah semua sekolah kan seperti ini, akan ada orang yang menjadi super populer dan orang yang sangat tidak populer dikucilkan seperti ini atau gimana? Ternyata begitu saya pergi SMA, pergi kuliah, kerja, saya mikirnya ternyata memang hanya kejadian di beberapa tempat aja kayak gini ya. Dan masih ada juga yang seperti itu sampai dengan saat ini. Banyak sih kayaknya kalau di Banyak ya ternyata. bukan pelosok ya, misalnya di tempat-tempat yang kecil-kecil gitu. Betul, di tingkat-tingkat kabupaten itu banyak. Kabupaten kota itu teman-teman yang curhat ya via platform medsos gitu. Mereka masih bilang bahwa banyak yang masih punya pikiran pemandangannya itu sangat terbatas dibandingkan yang lain. Close-minded lah ya. Close-minded. Narrow-minded, kecil banget. Budaya juga nggak sih Kak? Budaya yang udah Zamannya terbentuk di sana. beda. Itu. Tapi sepanjang Kakak nih, sebagai Kak Marvin Panjang ini, apa nih? dari kecil sampai sekarang, Oke. pelajaran apa sih Kak atau hikmah apa sih Kak yang Kakak dapat? Yang paling saya dapat adalah gini, kita itu nggak bisa mengontrol apapun di sekitar kita kecuali diri kita sendiri. Itu mungkin kedengarannya klise banget buat bagi beberapa orang ya. Tapi percaya itu adalah hal yang paling penting. Karena gini, kadang itu kita pengen mengontrol semuanya sesuai dengan apa yang pengen kita pikirkan. Termasuk kita
ketemu sama teman. Iya. Betul. Kita teman-teman, kita pengen cerita apapun itu, kita punya anggapan idealisme bahwa kita tuh pengen ke teman itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Orang macam-macam, beda-beda. Nah, jadi pelajarannya adalah leave them be. Biarkan mereka di tempat itu. Leave them for what they are. Oke, bukannya kita nggak pengen membantu mereka ya, tapi kita membantu mereka sesuai kemampuan kita. Betul. Mereka membutuhkan bantuan, kita bantu. Atau kita pengen inisiatif pasti bantuan ke mereka. Katakanlah kita tahu bahwa dia lagi in trouble, kita pengen kasih bantuan ke mereka, kita kasih. Tapi secukupnya aja. Kenapa secukupnya? Kita nggak tahu apakah mereka benar-benar membutuhkan kita atau enggak. Betul. Atau kedua, kita benar-benar udah bisa kasih atau belum. Jangan kita terlalu total membantu orang, tapi diri kita sendiri masih belum sembuh. Yang ada, kita keikutan stres mendengar itu. Oke, jadi biarkan mereka pada posisinya. Leave them for what they are. Kedua, tidak semua aksi membutuhkan reaksi. Betul. Gitu. Intinya adalah back kepada diri kita. Semuanya balik ke diri kita sendiri. Kita harus matangin diri kita. Kita harus tahu kesukaan kita apa. Kok emang hobinya fangirling, kita pergi konser apapun itu, go for it. Iya kan? Betul. Karena banget. begitu kamu tahu apa hobi kamu, nggak usah ngomong passion deh, hobi kamu apa dan menurut kamu ini memang bagus untuk kamu gitu, kamu jadi lebih positif setelah itu, pasti kamu akan ada jalannya kok untuk mencapai itu. Bener, apapun itu. Pasti akan ada jalannya, bener. Cuman ya jangan terngoyo. Percaya ya. Bener. Kalau traveling itu termasuk hobi juga nggak sih, Kak? Yes. Atau coping mechanism juga? Kalau saya pribadi, that's my life. Oh iya. That's my life. Full time ya? Full time, bener. Oh. Jadi kok orang Sejak bilang, kapan tuh, Kak? kok dulu kan half time ya? Karena kan Dulu lo pekerjaan. self-time Kerja. ya, kerja. Nggak bisa, mana bisa siaran dari luar ini nggak bisa. Oh. Jadi kalau sekarang karena udah full time, ya full time aja. Jadi saya bisa pergi kemanapun yang saya suka, saya bisa review apapun yang saya suka. Seru banget. Apapun itu saya mau bikin review, ayo let's go. Kadang sama manajer saya juga disuruh juga sama Vino tuh, kok bikin ini gitu kan. Gitu. Kayak oh iya bener. Gitu, jadi apapun yang saya lakukan, it has to, based on what I really want to do. Dan bisa-bisa aja tuh survive. 3-4 bulan bisa aja. Justru lebih nyaman gak sih? Kak? Iya bener. Iya dong. Jauh lebih, ini gue tuh kayak gini. Dan Banget. tidak merugikan orang lain. Itu Betul. paling penting. Kita merasa kita puas dengan apa yang kita lakukan saat ini. And we don't harm people. Karena udah berdiri sendiri ya. Yes. Bisa aja tuh kalau misalkan saya lagi ada rezeki gitu ya. Besok kemana ya? Singapura. PP aja udah. Bisa kayak gitu. Cuma just because aja. Kenapa kok gitu? Nggak tahu, pengen aja. Gabut. Gabut. Wow, gabutnya. Sebenarnya emang kayak gitu. Mantap, guys. Gitu. Jadi it's not bukan sebagai bentuk pelarian atau apapun enggak, tapi ya Emang that's my life. hobi ya. Jalan-jalan. Bukan udah jadi hidupnya. Bener. Dari hidup. Daripada waktu kuliah saya juga kerja juga. Sembari kerja. Oh ya? Kerja apa? Kerja dulu bantu sebagai jadi kok di kuliah di kampus itu ada ini PR, biasa kan dia tuh membudayakan orang-orang untuk jadi orang yang bantu buat presentasi untuk school fair. Oke, jadi kampus-kampus fair di SMA gitu. Saya bantuin pada waktu itu. Bantuin beberapa kali untuk kampus-kampus di Jakarta, di luar kota. Itu kan dapat bayaran tuh dari kampus. Ya udah tuh. Jadi gaji pertama saya gunakan untuk beli coklat frappuccino. Itu, makanya saya sudah senangnya dapat duit langsung kayak wah kerja, jajan terus pergi. Apalagi dulu kan waktu zaman dulu low cost carrier flight kan murah banget kan dulu. Maskapai merah itu kan dulu bahkan Bandung Vietnam dulu mungkin harganya cuma 100.000 paling. Oh ya? Cuma bayar tax doang. Wow, 100.000 kita bisa tiap minggu. Bukan main. Gitu. Jalan ayo. Langsung gas. Ini Kak, ada nggak sih
kan tadi kita udah ngomongin yang lowest point, Mm-mm. dan yang Betul. depresi, kesepian. Ada nggak sih pengalaman kakak yang paling teringat gitu? Core memory lah, yang Mm-mm. bahagia. Bahagia. Bahagia itu, saya itu kalau ngomong bahagia itu nggak bisa mendeskripsikan ya, karena tiba-tiba datang gitu aja. Sesimpel bahwa saya nemu kopi enak aja, gitu ya, kopi, terus apa ya, dia grindnya pas, rasanya tuh nutty, espresso gitu, itu udah Overall happy ya. itu kayak gitu, in the moment. Langsung. Setelah itu langganan. Wow. Biasanya kalau teman dekat saya udah tahu tuh, kalau saya cuma tahu kayak udah duduk gini aja diem gitu, yang lain ngomong apa saya diem senyum sendiri tuh biasanya Marvin in the moment biasanya. Lagi senang. Mantap ya. Bener. Simpel itu. Simpel ya. Saya gitu. That's what I really love setelah ini ya. Jadi proses terapi waktu tahun 2021 itu Ya. hal yang paling PR, tapi begitu saya udah tahu caranya, oh gitu maksudnya dok. Itu adalah find your happiness in the very smallest part of your life. Dia bilang gitu ya. Hah, maksudnya gimana itu? Ya, kamu coba deh baca kayak chicken soup. Aduh, saya bukan chicken soup person. Buku-buku chicken soup itu kan. Saya bukan tipe yang kayak gitu. Saya lebih baca bukunya itu soal self-development lah, soal apa business management lah, apapun. Saya baca buku kayak gitu. Gitu. Nah, kayak saya bukan tipe orang yang baca chicken soup. Coba dulu baca, Vin. Oh iya. Terus ternyata sampai satu titik di mana dibilang bahwa kamu harus train untuk menemukan kebahagiaanmu dalam hal sekecil apapun. Sekecil apapun dalam harimu itu. So, misalkan kamu nyarinya bahagianya, kamu tunggu. Kayak misalkan gini, oh iya gue mau jalan-jalan ke Amerika 2 minggu lagi. Pasti gue kan happy 2 minggu lagi. Oh tinggal seminggu lagi, gue mau jalan-jalan ke Amerika pasti happy. Oh tinggal 3 hari lagi, pasti gue ke Amerika happy. Tapi begitu di Amerika nggak happy, kita kecewanya lama. Betul. Tapi Selama 2 kenapa minggu ya. nggak kita happy-nya dalam waktu hari menunggu kita mau jalan ke Amerika? Di mana kita lagi belanja lewat misalkan Tokped gitu ya. Ada perlengkapan traveling murah nih. Kopernya murah nih, cuma berapa ratus, cuma 200.000 doang nih. Tapi bagus ya kualitasnya. Datang bagus ternyata. Happy. Satu hal kita happy, bersyukur. Besoknya, oh iya, kita sambil mau ngerencanain itinerary di sana, ngopi yuk di mana tempat baru. Tempatnya PW enak, kopinya juga enak, happy. Udah kan. Jadi kayak sambil menari itu kan kita happy. Gitu. Dan poin ketiga adalah ketika orang lain menyadari bahwa kita itu happy, itu udah cukup buat kita. Ketika kayak, Vin kayak hidup lo kok happy-happy aja sih. Bahkan sampai orang kantor saya, mantan kantor saya tuh ada ngomong ke saya kayak, tau nggak sih orang-orang kantor tuh pada kesel sama lu, Vin. Kenapa? Lu tuh nggak ada sampai sekarang tuh posting di sosmed kayak, aduh kangen siaran, kangen apa. Emang belum. Iya kan? Bahkan baru fresh, baru cabut gitu. Apa mungkin tuh? Mungkin ya. Mungkin akan ada suatu waktu mungkin ya. Momennya ya. Tapi sekarang sih belum ya. Saya masih happy jalan-jalan soalnya. Mantap, Serius. mantap. Dia bilang gitu kayak orang kantor tuh pada kesel sama lu karena tuh kesannya happy-happy aja begitu keluar, nggak ada penyesalan apapun. Ya udah. Gimana? Mau dipaksa menyesal juga bisa. Terus kayak happy-happy aja lagi jalan-jalan di Amerika, buka Just Tip happy. Iya kan? Wow. Tapi jadi bukan itu kayak buka suka-suka, postingnya apa suka-suka. Terus langsung, ayo PO. Ada yang mau Ada yang nih, mau, ya gitu. udah. Nggak mau ya udah. Mantap, mantap. Hashtag yang mau aja gitu kan. Asik. Jadi gitu. Jadi find your happiness itu dalam every small part in life gitu. Bener. Saya ngeliat botol minum gini aja kecil aja kayak, hah kok lucu gitu ya. Happy Lucu kok. banget itu. Iya kan? Kita happy tadi ngeliatnya kayak di taksi aja Pak boleh nggak minta 2 Pak boleh Mas. Sesimpel itu Sesimpel ya. itu aja bener. Keren. By the way Kak, Kakak tuh ada teman curhat gak sih? Ada Coba tuh Kak. notes. Oh, oke. Kan kita nggak mungkin ya, ada yang disampaikan untuk notes-nya? Saya selalu bawa notes kemanapun. Isinya nulis anggaran. Ya udah kerja kan beda ya. Nulis anggaran, perencanaan keuangan, perencanaan perjalanan, dan curhat harian. Asik. Tapi berarti Kalau orang gitu, Orang ada. Ada. siapa tuh Kak, yang paling deket lah. Temen sih sebenarnya. Jadi ada teman kuliah, ada juga dulu teman di mantan kantor kerja gitu. Dan it's wonderful thing sih ketika teman kerja jadi teman dekat itu kayak wow bisa ternyata ya.
Karena rata-rata biasanya katanya kalau teman kerja kan agak susah kan. Karena ada kerja ya, kompetitifnya kerja. juga kan. Mm-mm. Ini enggak. Karena apa ya? Mungkin seiring perjalanan, tapi gini ya, lucunya adalah ketika setelah saya itu keluar dari kantor, orang-orang yang curhat ke saya tuh jadi makin banyak loh. Ah. Karena mereka menyadari bahwa ternyata Marvin tuh nggak sekompetitif itu. Emang iya, Ternyata. tidak seambi itu memang. Cuma orang aja pemikirannya Yes, orang mikirnya berbeda gitu. lah. Beda, bener. Orang mikirnya beda pada waktu itu. Tapi ternyata mereka baru menyadari bahwa, oh Marvin ternyata nggak seambi itu ya orangnya ya. Emang enggak. Leave them be aja, biarin. Serius, bener. Like, Dan juga teman-teman yang dulu nggak pernah saya pikir deket, Mm-mm. malah deket malahan. Sekarang Sekarang. kayak bener kayak ngobrol bisa kayak bebas, mau ngomong apapun itu, tanpa filter. Bisa. Ada yang bisa pengen nggak Kak, buat teman-teman kakak? Mau ke siapa? Teman-teman kakak itu yang sekarang Oh, suka jadi teman langsung ke curhat. semuanya atau Langsung semuanya juga boleh. Untuk teman-teman semuanya, if you know, you know. Pokoknya just stay happy aja for wherever we are, dimanapun itu. Yeah. Cerita ya udahlah, kita aja lah. If you know, you know. Untuk orang tua nih. Orang tua, Asik. stay healthy ya. Pokoknya tetap sehat, pokoknya tetap menjadi apapun itu. Di rumah, don't change apapun. Oke. Kasusnya dia mau cerita ke psikiater, dia nggak berani. nggak berani ya? Kan dia udah malu duluan. Hmm. Dia takut sudah dianggap receh oleh psikiater. Datang mesti bilang, lo gini dong, lo mau bunuh diri. Karena dia udah mendengar dari temennya, bahwa temennya pernah curhat sama psikolog, Heeh. dan langsung dibilang, Dijudge. dijat duluan sebelum dia konsul, bahwa dia sudah ada suicidal thought. Hey kawan, apa kabar? Kembali